Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah-jemaah yang mulia, alhamdulillah pada siang ini kita kembali bertemu dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat kita yang merupakan wajibat usbu'iyah pekanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya, memudahkan kita untuk menegakkan sunnah Nabi dalam semua urusan hidup kita. Dan saya mengajak kita semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan kita keluar dari semua masalah, mengangkat semua persoalan yang menimpa dari kita, khususnya COVID-19 yang sudah nyaris 2 tahun bersama kita. Pada Jumat ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir reflektif atau merenung. Pertama, saya pernah mengungkapkan dalam satu khutbah bahwa COVID ini adalah azab yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Walaupun kemudian pernyataan saya itu saya koreksi terus menerus. Dan hari ini saya ingin mengangkat topik ini kembali dalam khutbah Jumat ini, dan mohon maaf jika mungkin nanti ada catatan-catatan yang kita sama tidak sepakat. Pertama, saya ingin melihat atau mengajak kita merefleksi sebelum COVID masuk ke Republik ini. Saya melihat kita sudah menginvestasi modal besar untuk kemudian mengundang datang COVID ke Indonesia secara besar-besaran. Yang saya sebut dengan investasi itu baik pemerintah maupun rakyat. Ketika COVID melanda Wuhan pertama sekali, di Indonesia ini celoteh para pejabat itu banyak yang aneh. Ada yang bertanya, itu merek mobil apa atau apa itu? Presiden bahkan seingat saya mengatakan bahwa Indonesia sudah sangat siap menghadapi COVID jika dia datang. Ada yang mengatakan, wah kita tidak mungkin kena karena kultur suhu kita berbeda. Kita adalah wilayah tropis dan bla 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 bla. Ada yang mengatakan, wah kita biasa makan nasi aking. Ada yang pendekatan sedikit agamis mengatakan bahwa kekuatan tawakal kita tinggi sehingga COVID tidak mungkin bisa melanda Indonesia. Saya pikir banyak catatan lain yang kita catat waktu itu yang kesimpulannya kita rada sombong waktu itu. Ada sih yang sedikit melankolis atau romantis atau sedikit apa istilahnya ya, bela diri gitu. Terkesan COVID adalah senjata Tuhan untuk menghantam Republik Tiongkok yang sedang kurang ajar sama saudara-saudara kita Muslim dari Xinjiang. Dan kita mengatakan tahankan, lihatlah bagaimana Allah menghabisi kalian. Kira-kira begitulah. Dan drama-drama video pun muncul di mana kita melihat video orang di Cina jalan berjatuhan, rumah-rumah dengan kematian yang cukup tinggi. Dan kita waktu itu juga dengan semangat dan yakin sebagai umat Islam khususnya mengira bahwa itu betul-betul azab Tuhan untuk mereka. Lantas kemudian Maret tahun lalu Presiden mengumumkan kasus COVID pertama dengan 2 yang terjangkit, walaupun belakangan sembuh, dan kesembuhannya itu dirayakan dengan konferensi pers dipimpin oleh Menteri waktu itu Kesehatan untuk menyatakan, lihat nih kita bisa, kalaupun COVID masuk sembuh nih, kira-kira begitulah semangatnya. Tak lama kemudian kita mendengar kabar dari Singapura bahwa Singapura menutup sholat Jumat.
Karena sebab ada puluhan orang yang diyakini terjangkit COVID ketika melakukan pertemuan agama di Malaysia waktu itu. Mulailah kasus COVID mulai banyak di Indonesia, tapi belum menjadi perhatian besar kita. Kita masih tetap berdalih dengan berbagai macam, dan sudah mulai ada desakan, silakan karantina wilayah, atau bahasa yang kita sering dengar dengan istilah lockdown. Pemerintah terus berdalih untuk mengatakan bahwa tidak saatnya. Mulai kita mendengar bagaimana Saudi akhirnya menutup pelaksanaan ibadah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan sampai hari ini sebenarnya dengan sangat menyedihkan kita harus menyampaikan bahwa Ka'bah belum bisa disentuh sama sekali secara bebas oleh umat Islam. Jadi saya menyebut Ka'bah. Kalau dulu orang bisa berdempet di dinding Ka'bah mencium Hajarul Aswad, sekarang tak bisa. Jadi karantina. Orang boleh masuk mengakses Masjidil Haram, tapi sangat terbatas dan harus mengikuti program prosedur kesehatan. Sering kita sebut dengan istilah prokes. Indonesia ini paling pintar buat istilah. Sekarang PPKM, kemarin PSBB, sampai saya lupa udah berapa banyak istilah terkait masalah COVID ini saja. Tapi solusinya tetap saja sesuai dengan perubahan istilah itu. Kemudian setelah terjadi isolasi yang dilakukan oleh Saudi, kita mulai melihat di Indonesia pertama sekali Istiqlal, masjid terbesar dan ikon Indonesia, itu mengumumkan penutupan sholat Jumat. Dan kemudian diikuti dengan berbagai masjid DKI waktu itu yang memang paling banyak mengalami persoalan. Desakan untuk melakukan karantina wilayah terus berlangsung, tapi tetap pemerintah tidak menyambut itu. Pemerintah DKI melalui gubernur berupaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan pengetatan dari sejak awal, tapi seringkali dianulir oleh pemerintah waktu itu. Saya tidak tahu. Ini penyakit kita orang Indonesia ini. Otak politiknya lebih tinggi dari otak manusiawinya. Jadi kalau dia ketuanya atau dia populer gara-gara ini, karena waktu itu ada seorang menteri sampai mengatakan jangan cari populer dari kasus COVID. Ketika Anies Baswedan memberikan usulan-usulan pengetatan terhadap kondisi Jakarta supaya tidak menjadi epicentrum COVID di Indonesia. Tapi belakangan sang menteri terdiam ketika faktanya memang COVID mengundang persoalan besar di Republik ini. Saya mohon maaf, ini sekedar flashback saja, bukan untuk memunculkan kemarahan, kebencian. Tapi memang itulah sekaligus kita bisa memberikan deskripsi tentang pola penanganan COVID di Republik ini yang memang kalau saya mengatakan tidak ada kejelasan dan tidak ada konsistensi. Sehingga akibatnya pasca Idul Fitri kemarin terjadi ledakan, apalagi setelah kasus Delta muncul atau COVID versi Delta yang pertama sekali mengharu biru India dan menyebabkan kematian atau kasus COVID meninggi dan meningkat di India sampai di atas 400 kasus per hari, 400.000 kasus per hari. Indonesia masih saja menerima atau membuka pintu internasionalnya dengan masuknya bahkan pendatang dari India waktu itu. Saya pikir kita semua punya catatan atau rekaman peristiwa itu. Bahkan sampai detik ini sepanjang ketika PPKM darurat dilakukan, Indonesia belum menutup sama sekali pintu khususnya dari tenaga kerja asing yang mayoritasnya datang dari Cina. Saya pikir, saya tidak tahu apa semangat dari semua ini. Yang harus kita pahami, yang paling saya prihatin sekali adalah ketika penanganan selalu melihat atau menempatkan agama dalam hal ini sebagai posisi tertuduh selalu, sehingga akibatnya agama sering menjadi sasaran empuk, khususnya rumah-rumah ibadah. Di saat mana zona semerah apapun atau masih belum merah sekalipun, maka terjadi pengetatan sampai pelaksanaan ibadah di masjid-masjid atau rumah ibadah itu ditutup. Tapi mal, tempat keramaian diberikan catatan minimal misalnya 25% dari kunjungan normal dan harus buka dari jam sekian sampai jam sekian. Ini yang ingin saya jadikan catatan pada khutbah kita hari ini.
Jemaah yang mulia, negara ini tugasnya itu adalah, atau pemerintah ini tugasnya itu adalah menjaga keberlangsungan hidup rakyat atau negara. Kalau pakai bahasa agama, salah satu yang paling penting diurus oleh negara atau syariat, kalau kita pakai bahasa agama, itu adalah hifzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Itu tugas pokok itu. Dan jiwa ini urusannya tidak melulu pada materi, perut, tapi juga hati. Coba perhatikan kasus COVID kemarin, ada bajingan, biadab, kurang ajar, saya nggak tahu lagi bahasa apa yang paling pantas untuk mereka. Di saat pemerintah baru mengumumkan penyesuaian harga atau penetapan harga obat-obatan untuk pasien COVID, obat COVID hilang dari pasar. Kalau hilang karena tidak ada lah baksa, tidak ada masalah. Ini hilang karena disimpan. Kepolisian melakukan penggerebekan di beberapa tempat dan ketemu penumpukan obat-obat COVID. Maka saya mengatakan ini biadab, kurang ajar, berhati iblis, setan. Di saat orang megap-megap kehilangan kemampuan untuk bernapas dengan normal, oksigen hilang. Dan pemerintah menunjukkan kelasnya kembali bahwa tidak berdaya untuk menjaga keselamatan rakyat di Republik ini dalam kondisi kritis seperti ini. Saya tidak ingin mengatakan kalau begini negara atau pemerintah sudah tidak becus, tidak, karena apapun ceritanya, ini wajah kita. Nggak perlu saling menyalahkan di sini. Karena kalau imam kita siapapun bagaimanapun nanti memimpin, itu imam kita, titik. Persoalan kurang cocok itu nanti setelah sholat kita selesaikan, kira-kira begitu. Cuma kita harus berani untuk mengatakan bahwa ente kualitasnya kurang bagus mas, kira-kira begitu. Dua kasus, saya ada dokter bicara sama saya, pasien COVID dalam kondisi kritis itu Ustaz seperti orang yang tenggelam dan bernapas di saat dia sedang tenggelam. Saya membayangin bagaimana dia tidak bisa mendapat asupan oksigen secara normal, oksigennya hilang, pemerintah teriak kepada dunia. Akhirnya bantuan datang memang. Tapi tolong dong, bajingan-bajingan ini ditembak mati saja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya hati. Nah pertanyaannya, kenapa mereka tidak punya hati? Jawabannya, karena kita juga tidak konsisten menjaga asupan jiwa, yaitu dari sisi agama. Ketika terjadi kontroversi di seputar penutupan sementara masjid atau tidak, saya ditanya banyak orang dan saya selalu menjawab bahwa tidak ada alasan apapun ceritanya masjid harus ditutup. Kalau masjid sudah tutup, ganti aja jadi gudang dia, walau sementara sekalipun, sehingga bisa tetap dimanfaatkan. Itu wakaf orang, itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya maksud dengan bahasa tidak ada alasan dia ditutup? Pertama, masjid harus tetap ada azan 5 waktu. Kedua, tetap harus ada orang sholat berjamaah, berapapun jumlah jamaahnya. Mau jamaahnya imam sama satu orang makmum, tidak ada masalah. Yang penting teriakkan azan. Karena imunitas rohani kita juga butuh mendengar suara-suara Quran, suara-suara azan, suara-suara tausiah, suara-suara zikir. Kenapa ini harus dihilangkan dari umat? Ketika pemerintah mampu mengatur bagaimana cara mal buka atau tidak, pasar jualan atau tidak, kedai kopi, tempat kongko buka atau tidak, kenapa mereka tidak bisa mengatur bagaimana cara agar masjid tetap buka dengan sistem prokes yang dijaga? Saya sepakat dengan pemerintah Kota Medan kemarin, wali kota memanggil beberapa ormas MUI, ormas Islam untuk berbicara bagaimana kita atur ini sholat Jumat dan sholat dan sekaligus Idul Adha kita. Alhamdulillah keputusannya Idul Adha tetap dijalankan, tapi dengan prokes yang diperketat. Silakan, bawa Pol PP ke situ. Tinggal kalau ada yang datang tidak mengikuti aturan prokes, tempeleng saja sekalian. Tunjukkan kita punya disiplin. Jadi jangan kita bilang bahwa jangan tutup masjid, tapi kemudian kita tidak peduli prokes. Oke,
Persoalannya di situ. Cuma masalahnya yang perlu disampaikan, tolong jangan halangi orang mendekat kepada Tuhannya dalam situasi sulit seperti ini. Dan ini saatnya kita mendekat dengan cara bersama, kolektif. Jangan lupa, pernah ada satu kaum dulu mau diazab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu tombol saja dipijit, bam, azab datang. Itu kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah bilang, tobat kalian tak mau, tobat kalian tak mau, tobat kalian tak mau. Akhirnya, bam, datang awan hitam semuanya. Sampai-sampai Nabi Yunus pun berpikir, wah ini kayaknya azab sudah bakal datang nih. Nabi Yunus lari di luar, ikut kapal. Toto kapal ada badai, muatan kapal sudah overload, harus dibuang satu. Dibuanglah Nabi Yunus setelah undian berkali-kali. Buang, ditangkap ikan besar, masuk perut ikan. Logikanya di mana? Pasti mati dong, nggak akan bisa keluar. Ada berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan? Dalam sejarah diceritakan ada sekitar 2 bulan. Bagaimana mungkin bisa hidup? Tapi kenapa dia bisa keluar? Ada satu pernyataan, jika saja dia tidak mengucapkan kalimat itu selama dia berada di dalam perut ikan, maka dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa yang dia bilang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb, maha suci Engkau, aku zalim Tuhan. Kenapa dia bilang dia zalim? Karena dia mengambil keputusan sebelum datang perintah Allah. Dia pulang ke kaumnya, dia tengok, wah, tidak terjadi bencana. Kaumnya mengatakan, kemana saja wahai Nabi, kami mencarimu. Apa yang terjadi kepada kalian? Kami bersyukur kepada Allah, Allah telah menghindarkan azab ini dari kami. Apa yang kalian lakukan? Kami bertaubat. Kami, siapa kami? Negara yang bertaubat. Presiden, menteri, rakyat, legislatif, eksekutif, yudikatif, taubat semuanya. Di saat kita heboh dengan COVID, saat mana ada Dr. Louis memunculkan pernyataan yang memunculkan kehebohan di tengah masyarakat, ditangkap, besok udah keluar. Kasus yang mirip untuk Habib Rizik sampai sekarang belum keluar. Tolong dong, dalam situasi begini tonjolkan keadilan, jangan ketidakadilan. Tolong dong, mari kita bersama. Saya yakin Satgas Covid kalau ada di sini, mulai hari ini ajak masjid-masjid untuk mari sama-sama kita tanggulangi ini. Ajak para ulama, ajak majelis taklim. Jangan anggap mereka sebagai objek klaster yang mungkin akan menjadi penyebaran. Tapi ajari mereka untuk bagaimana masjid, majelis taklim dan semua kegiatan umat dan ibadah. Ini contoh terbaik di muka bumi bahwa kami tetap beribadah, tapi kami tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID. Tolong dong sama-sama kita sharing. Bukan saling tuduh, bukan saling curiga, bukan dengan Masya Allah ada Satpol PP mukul perempuan, ada ini, ada itu. Ada kemarin di Medan seorang yang berbicara dengan cerdas tapi kemudian diadili walaupun dengan denda yang cuma saya baca 300.000 rupiah. Aneh Republik ini. Yuklah kita sama-sama punya negara ini, dan di negara ini kita sama-sama punya Tuhan. Tuhan kita Allah. Walaupun dengan bahasa yang berbeda dari umat beragama yang lain, ayo samalah. Kalau memang ada yang kurang ajar, ada muslim radikal, siapa yang radikal? Biar kita hadapi mereka. Biar sama-sama kita selesaikan. Ini bukan saatnya kita saling menganggap diri kita lebih benar. Hati-hati, kekuasaanmu tidak lama. Kalau kekuasaan itu sudah diambil Allah, kau bukan siapa-siapa. Ada masa jabatan ini kok. Siapapun kepala negara, kepala daerah, pemimpin, ada masa pensiun. Gak ada yang seumur hidup di muka bumi ini saya tidak melihat diktator zalim dia mati dengan cara tenang. Tidak ada. Nah jemaah yang mulia, ini cuma catatan saja. Mohon maaf mungkin saya sedikit emosional. Tapi saya tidak mengatakan, saya orang yang kalau ditanya PPKM darurat, saya tidak datang kemari, mutar-mutar saya. Demi Allah saya tidak akan mau protes dikabun kayak kepentok ketemu mungkin Pol PP, mungkin Dishub, mungkin polisi, mungkin tentara. Kalau dia bilang putar balik, saya putar balik. Dan saya tidak mau bilang kalian buat begini apa, kalian
kalian sudah tahu berapa sih jumlah vaksin yang sudah? Enggak, sudahlah, itu buat pening kepala saja. Kita ikutin aturan. Tapi tolong dong, yuk kita cari penyelesaian yang holistik, yang tidak menyinggung rasa kemanusiaan, rasa beragama, dan semangat keselamatan. Wajar dong rakyat mengatakan, kalian buat begini, kalian bergaji bulanan, kami kalau tidak kerja tidak makan. Loh, bisa jawab apa? Nah, cuma sebenarnya persoalan itu akan menjadi lebih sederhana kalau kemudian kita sama-sama sepakat bahwa Bapak yang punya rezeki lebih, ini saatnya kita berbagi. Mulailah tengok tetangga kanan kiri, siapa yang sulit dan susah. Berilah kebaikan dalam bentuk mungkin beras dan sebagainya untuk mereka. Kan indah sekali itu. Persoalannya ayo kita duduk sama. Saya pikir apa yang dirintis oleh Kota Medan ini bagus. Atau mungkin yang dibuat oleh Jakarta dengan Pol PP datang masuk ke warung bawa beras. Sabar ya Pak, ini kondisi masih sedang sulit, supaya kita jaga bersama. Saya yakin dengan bahasa begitu, besok si petugas warung dibilang, Pak bukannya cuma sampai jam 5 ya, dia mau itu. Terus dia bilang, Pak nanti orang makan jangan kasih rapat-rapat, dia mau itu. Kenapa? Karena pendekatan manusiawi. Tolong dong, kita sama-sama manusia. Jangan berangkat dari titik bahwa kita manusia. Jangan berubah jadi setan, jangan berubah jadi iblis, jangan berubah jadi binatang. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Saya ada satu cerita yang saya share tadi pagi atau tadi malam kalau saya tidak khilaf ke berbagai sosmed terkait seorang ibu yang itu bercerita kepada saya bahwa dokter menghukumkan dia terkena kanker serviks. Vonisnya operasi. Setelah dia divonis begitu, dalam beberapa waktu menuju hari operasi, apa yang dia lakukannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dia berdoa sepanjang hari, dan kalau hujan turun, dia bilang dia menggunakan waktu hujan itu, karena aku dengar hujan adalah waktu makbul doa. Aku menyerah kepada Allah, aku menangis, aku berdoa. Dan ketika saat operasi mau dilaksanakan, aku diperiksa kembali dan dokter terkejut karena mengatakan kankerku hilang sama sekali. Pertanyaannya, tidakkah kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita buat atas diri kita? Pemerintah melalui Pak Luhut kemarin mengatakan, kalau saya baca di satu pemberitaan media online, versi varian Delta ini belum bisa terkendali. Yang manapun belum bisa terkendali. Karena faktanya kenaikan kasus COVID di Indonesia sudah puluhan ribu per hari terus, walaupun sudah melakukan PPKM darurat sekalipun. Di saat sebenarnya kita sudah sangat tidak berdaya, dan di saat sebenarnya kita sudah tidak tahu apa yang harus kita buat, bukankah seharusnya kita menundukkan wajah kita, menyentuhkan kening kita kepada tempat sujud kita, dan mengucapkan dengan kata-kata lembut kepada Tuhan kita, wahai Tuhan, aku menyerah kepadamu, wahai Tuhan, aku minta pertolongan. Saat inilah sebenarnya mulut-mulut para pemimpin itu, mulut-mulut para ulama kita, mulut-mulut para ustadz kita, mulut-mulut tokoh agama kita sudah berhentilah untuk saling menuduh, tapi marilah saling mengajak untuk berdoa kepada Allah. Sayangnya terlalu lama kita beragama itu pendekatannya dari perut, sehingga kita sering mengatakan kalau ditanya apa bisa doa merubah, padahal terlalu banyak contoh yang bisa kita hadirkan untuk menunjukkan bahwa doa itu bisa menjadi solusi seorang mukmin. Bukankah dalam khutbah pertama tadi saya mengatakan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan itu selalu mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim Tuhan, aku menyerah, aku tidak berdaya.
kekuasaanku, kekayaanku, kehebatanku, popularitasku, dan tidak ada satu negara di muka bumi yang bisa menghadapi makhluk yang tidak bisa kita tengok dengan mata telanjang itu. Bukankah COVID itu makhluk Allah? Dan bukankah kita makhluk Allah? Dan bukankah di semesta ini semuanya adalah makhluk Allah yang suka atau tidak suka tunduk dengan sunnatullah? Dan bukankah seharusnya kita mencari damai kepada Tuhan kita untuk kemudian meminta kepadanya, ya Tuhan, kami tidak berdaya sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Sayangnya saya belum melihat bahkan dalam skala internasional solusi agama diberikan untuk penyelesaian persoalan ini. Yang terjadi di negara kita sekarang, eksodus dari orang-orang luar pulang ke negerinya masing-masing, dan pengamat-pengamat yang mulai mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi epicentrum COVID-19 di Asia terbaru. Bahkan tingkat kematian rate-nya paling tinggi di muka bumi sekarang, mengalahkan India, mengalahkan Brazil, mengalahkan Italia yang lalu, mengalahkan Rusia. Terus apa yang patut kita lakukan? Jemaah yang mulia, saat ini kita tidak bisa saling menuduh, tapi saat ini kita harus saling, kalau bahasanya kita berpegangan untuk kau adalah bahagian dari kami. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa nyawa itu jauh lebih berharga dari segalanya. Dan ini saatnya jika ada orang yang masih akan sombong, yakinlah kita akan melihat episode-episode kehancuran kesombongan itu satu demi satu akan terjadi di Republik ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر